Abed. Oke, Shalom. Oke, Shalom semuanya. Selamat malam, selamat datang dalam Cool Faithfulness pada hari ini, hari Senin, 7 Juni 2021 ya. Yes, kita akan sama-sama untuk memulai Cool Faithfulness pada malam hari ini ya, dengan tema yang sangat menarik ya teman-temannya, tentang talk show kesaksian dan perjalanan hidup oleh hambanya Kak Meiling. Luar biasa. Yes. Betul banget. Nah, teman-teman, pada malam hari ini aku juga ditemani oleh kedua host yang sangat luar biasa, energik banget nih. Ada Kristi dan juga ada Lauren. Shalom guys. Shalom guys. Om semuanya. Oke, kita mau menyapa dulu nih teman-teman yang kita baru hadir nih, Kristi, Lauren. Boleh Awan. Oke, kita sapa nih, ada Friska. Shalom Friska. Shalom Friska. Kita panggil Kak atau nama atau gimana nih? Nama aja Kak. Nama aja. Iya. Oke, Friska. Oke. Terus ada Daniel Nelson. Shalom Daniel. Shalom. Salam kenal semua. Shalom, Hai. Oke, nah ini ada Bapak Gembala kita nih, Kristi. Ada Abed. Halo Abed. Halo, shalom teman-teman. Selamat malam. Thank you udah join tonight ya. Selamat menikmati ibadah malam hari ini. Kita akan bersama-sama mengulik Ibu Meiling nih. Kita kupas tuntas ya. Yes, karena yang kita tahu Bu Mei ini biasanya di belakang layar. Nah, pada saat ini kita bakal balikin Bu Mei di depan layar kita yang jadi penanyanya. Haleluya. Kita akan kupas tuntas sampai ke bawah-bawahnya. Aduh, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur nih ya, ada Bu Mei ya, ada Bu Sri juga yang sedang dalam perjalanan. Ada Bu Jenny, ada Pak Suwandi dan teman-teman yang lainnya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Sungguh luar biasa ya. Kita bersukacita ya teman-teman ya, bisa bertemu lagi sama teman-teman semua pada hari ini. Oke, kita akan untuk siap memulai ibadah pada malam hari ini. Kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang tak pernah habis-habisnya Bapa. Bapa, biarlah Engkau Tuhan bertahta di atas setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kepada akhirnya ya Bapa. Kami menyerahkan Bapa semua teman-teman kami yang akan hadir pada malam hari ini. Tuhan sendiri yang memberkati setiap mereka yang akan hadir ya Bapa. Baik mereka yang sudah tiba walaupun yang mereka belum tiba, Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada Bapa. Engkau juga memberkati para pelayan-Mu Bapa yang telah mengambil bagian. Engkau yang berkati Bapa. Juga berkati hamba-Mu Kak Meiling yang akan menyampaikan kesaksian perjalanan hidupnya Bapa. Biarlah Bapa setiap kesaksian perjalanan hidup yang ada Bapa boleh menjadi berkat bagi kami semua anak-anak muda yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan, kami mau memulai ibadah kami pada malam hari ini, Senin 7 Juni 2021. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Abed. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Rohmu yang hidup penuhiku, datangi hatiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Ora basyana rarabaya syandi. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Dia. Uria raraba syana raraba rarabaya raraba raraba.
Yuk yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama yuk teman-teman. Ora basyantara rabaralaba iya ralasyandara. Yang belum bisa berbahasa roh jangan diam yuk teman-teman, ucapkan haleluya Tuhan. Mari kita naikkan mazmur-mazmur kita ke hadapan Tuhan teman-teman. Haleluya, 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 haleluya. Uria rarabararaba iya rarasyanda rarabararabararabararabararabararabararabaraba iya rarabararabararabararabararabaraba. Urabababa iya rarasyanda ra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 . Kami percaya Tuhan dan kami mau mendengar panggilan Allah, panggilan yang berasal daripada-Mu. Jadi umat Tuhan yang berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, Kita melakukan firman-Mu hari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Ya Tuhan, Sebelum Yesus datang, Haleluya. Mari kita nyanyikan ada panggilan-Mu atas keluar dari hati hidupku. kita. Aku Tuhan. Ini aku Tuhan, Kita deklarasikan ini. utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mendengar suara doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu bersama-sama. ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Amin. Generasiku sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Oh, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Mari sambil angkat tanganmu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku. Ini pernyataan kami Tuhan. Ini aku Tuhan. Sampai bangsa kami, generasi kami diselamatkan Tuhan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi
diselamatkan. Kini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Sekali lagi, ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh Rabasyanda Rabara Rabara Rabaya Rasyanda Rarararara. Rabara Rabara Rabaya Raboya Rasyanda Rarararara. Aku minta tolong Owen untuk angkat doa bagi bangsa dan negara kita. Mari Owen dipersilakan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, Bapa, kami mendeklarasikan berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Tuhan tolong pulihkan negara kami Indonesia, Bapa. Kami percaya Tuhan, lagu tadi yang dibawakan Bapa tidak sia-sia Bapa. Bukan berarti hanya kami nyanyikan lewat mulut kami, tapi kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, ini yang menjadi dikasih anak-anak mudamu Bapa. Kami minta Tuhan generasi muda kami, Engkau Tuhan tolong pulihkan, selamatkan generasi muda kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang punya kehendak atas bangsa dan negara kami, Bapa. Kami berdoa buat para jajaran pemerintah dari atasan sampai ke bawah. Tuhan tolong berkati para tim presiden, wakil presiden, menteri Tuhan, dan MPR, DPR, RI yang ada, dan semua para pemenang ada yang bekerja sama. Engkau yang berkati Bapa. Berikan mereka hikmat, berikan mereka pewajuan Bapa, supaya apa keputusan yang mereka ambil semuanya yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami membawa bangsa Indonesia. Ampuni bangsa kami, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami dari virus corona ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa kesembuhan, mujizat Allah terjadi buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Ampuni negara kami, ampuni kami Bapa. Kami percaya Bapa, setiap doa Tuhan, setiap tangisan air mata yang kami keluarkan bukan berarti kami cengeng Bapa, tapi kami mau membawa bangsa negara kami. Tuhan tolong pulihkan Bapa. Kami percaya Tuhan, virus corona ini nggak akan lagi akan hilang di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, hati-Mu ada di bangsa ini Bapa. hati-Mu Yesus ada di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Bapa, bangsa kami akan Engkau pulihkan ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa buat vaksin-vaksin yang ada yang akan disuntikan kepada warga Indonesia. Tuhan, kuduskan, sucikan, berkati dengan berkat firman-Mu Bapa. Biarlah setiap vaksin yang ada Bapa itu boleh mendatangkan kesehatan bagi tubuh setiap kami yang ada di vaksin nanti ini Bapa. Bagi kami Tuhan yang mungkin ketakutan, khawatir akan vaksin di dalam nama Yesus, Engkau gantikan dengan kasih sukacita yang baru datang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, setiap belenggu kejahatan, dosa yang ada pada tim medis Tuhan juga yang menangani wabah COVID-19. Tuhan yang berkati Bapa, berkati
tangan-tangan mereka Bapa. Biar mereka Tuhan boleh bekerja dengan hati yang jujur, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kuasa kejahatan, kuasa roh-roh kegelapan, intimidasi, setan, iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu nyata atas para tim medis yang menangani wabah COVID ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami minta Allah Roh Kudus, kasihani negeri kami, berkati negeri kami ya Bapa. Juga berkati generasi muda yang ada di Indonesia ini Bapa. Bangkitkan generasi muda yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap doa, tangisan air mata kami, Engkau mendengarnya Bapa. Engkau melihat setiap hati kami yang berdoa, yang mencari wajah-Mu. Sesuai dengan firman-Mu Bapa, satu tahun hari ini Bapa, dalam 2 tahun 7 ayat 34. Engkau yang akan memulihkan negeri kami Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Bapa, Engkau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Firman-Mu, ya dan amin, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Oh rabasyatara rabaralabayara lasyandara rararararara. Oh rabarabasyandara rabaralabaralabaralabaralabaralabar. Ku persilakan Kristi untuk berdoa Pentakosta ketiga dan amanat aku. Persilakan Kristi. Oh rabasyatara. Bapak yang baik, kami Bapak sebagai generasi muda, bantu kami Bapa untuk bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Bantu kami sebagai generasi muda untuk bisa Tuhan menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Jiwa-jiwa yang semakin intim dengan Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Tuhan bantu kami Tuhan Yesus, mampukan kami sebagai generasi muda-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Pentakosta ketiga akan membangkitkan kami Bapa, anak-anak generasi Yeremia semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa. Bantu kami Bapa untuk dapat terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk amanat agung Tuhan Yesus, amanat yang udah Tuhan kasih di Matius. Tuhan bantu kami Bapa untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami rindu Bapa, jiwa-jiwa ini Bapa semua semakin dekat dengan Tuhan. Jiwa-jiwa ini tidak terhilang Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu Bapa boleh menyertai jiwa-jiwa ini Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Pentakosta ketiga dan amanat agung Tuhan Yesus bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tempat manapun kami berada, kami percaya Tuhan Yesus yang sertai kami, Tuhan Yesus yang mampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya. 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 Yuk teman-teman, ku ajak kita memperkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Kita perkatakan di rumah kita. dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan akan berkata berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku Kita hayati yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya Engkau akan Kau berlindung. berlindung. Kesetiaannya Kesetiaannya adalah perisai dan pagar pagar tembok. tembok. Engkau tak Engkau usah tak usah takut takut terhadap terhadap kedahsyatan kedahsyatan malam, malam, terhadap terhadap panah yang panah yang terbang di terbang waktu di siang, siang, terhadap terhadap penyakit penyakit sampar yang sampar yang berjalan di berjalan dalam gelap, terhadap ada penyakit penyakit menular yang menular yang mengamuk di mengamuk waktu di waktu petang. petang. Walau Walau 1000 orang rebah di rebah di sisimu sisi dan 10.000 di 10.000 sebelah sebelah kananmu, tetapi itu tapi tidak itu akan tidak akan menimpamu. menimpa. Engkau Engkau hanya hanya menontonnya dengan menontonnya dengan matamu matamu sendiri sendiri dan dan melihat melihat pembalasan terhadap orang-orang orang-orang fasik. fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha Yang maha tinggi telah kau buat tempat tempat perteduhan. perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah Dan tidak tulah akan tidak akan mendekat mendekat kepada kepada kemahmu. Kita yakini ayat demi ayat. Sebab Sebab malaikat-malaikatnya malaikat-malaikat akan akan diperintahkannya diperintahkannya kepadamu untuk untuk menjaga menjaga engkau di engkau di segala segala jalan. jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Amin. Haleluya. Mari kita sorak-sorak di hadirat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh raba 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 raba. Ini deklarasi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk sharing satu dengan yang lainnya. Kami siap untuk mendengarkan sesi pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, shalom teman-teman. Haleluya. Shalom. Shalom, shalom. Kalau kau bilang shalom on fire, kalian jawabnya begini ya, on fire gitu teman-teman. Shalom on fire, on fire. On fire. On fire. Mantap. Ya, kita bersyukur malam hari ini ya teman-teman. Ya, walaupun kita nggak terlalu banyak ya. Ini luar biasa, hadirat Tuhan nyata di rumah kita masing-masing. Ada amin teman-teman. Haleluya. Amin. Nah, sesuai dengan flyer yang sudah ditampilkan, bukan ditempelkan sih, ditampilkan ya di layar teman-teman masing-masing ya. Hari ini kita bakalan talk show dengan seseorang yang sungguh luar biasa tentunya ya, teman-teman. Ya, sedikit introduce, beliau adalah dulu melayani ya bersama dengan Ibu Grace Sohadi beserta almarhum suaminya ya. Dan sekarang beliau aktif melayani jadi wagem ya, wakil gembala kul online Sabtu. Gak ada yang nyangka-nyangka loh teman-teman. Waduh, luar biasa. Bu Grace aja sampai bingung. Nggak salah nih.
Pasti dahsyat banget nih kesaksiannya nih. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, kita panggilkan saja orangnya langsung. Ibu Meiling. Yeay. Haleluya. Bu Mei, apa kabar Bu Mei? Selamat malam, Bu. Wah, Bu, mohon maaf, Bu. Kita nggak bisa baca bahasa bibir, Bu. Suara Ibu belum terdengar, Bu. Iya, sudah, Bu? Iya. Silakan, Bu Mei. Apa kabar, Bu Mei? Dahsyat luar biasa. Terima kasih, Aden. Bu Mei, maaf, Bu. Aku interupsi. Suara Ibu keresak-keresak, Bu. Oh, sudah dengar belum? Nah, puji Tuhan, lebih jelas. Oh, kalau gitu Haleluya. earphone-nya yang nggak bener. Oke, Bu Mei, apa kabar, Bu? Oh, dahsyat luar biasa, Beb. Wah, puji Tuhan. Ini Bu Mei ini luar biasa ya, teman-teman. Aktif banget. Dan ini ada saksinya juga, ada Ibu Sri juga ya, selaku Gembala 2. Dan tadi kalau nggak salah ada Bapak Gembalanya nih, Pak Michael Jackson nih. Pak Mike, wah Pak Mike udah hadir juga nih Pak Mike. Ditonton langsung sama Gembalanya. Haleluya. Ya, oke, kita langsung saja ya, teman-teman. Nah, Bu Mei, aduh, Ya. terakhir kita ketemu kapan nih, Bu? Kayak udah lama aja. Ulang tahun full online. Full online 2 ya. minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya. Sudah cukup lama berarti, teman-teman. Ya, Iya. aduh, mungkin yang tahu Bu Mei ini pasti dalam tanda kutip udah tahu siapa sih Bu Mei ini ya. Dulu sebelum di Kul 1 beliau pernah tergabung di dalam kulnya hari Jumat bersama PDP Hendra Gunarto ya. Ada Bu Jenny juga rekan pelayanannya Bu Mei nih. Waduh, dahsyat ya. Nah, Bu, kita langsung saja nih, Bu. Ya, mengingat Boleh. waktu ya kan. Karena kebanyakan basa-basi ntar jadi basi, Bu. Ya, kita langsung saja. Nah, Bu Mei ini ada berapa saudara sih, Bu, di dalam keluarga, Bu? Dan Ibu anak keberapa? Oh, anak papa saya ada berapa ya? 1, 2, 3. Wah, banyak nih kayaknya nih. Anak papa saya 5, cuman meninggal Aha. 1 koko saya. Nah, udah gitu, terusnya kalau anak mama saya cuma 2. Nah, saya kebetulan bungsu. Bingung Bungsu. kan? Bingung. Bingung sih. Jadi ceritanya gini, anak papa saya dari istri pertamanya itu 2 cewek, 1 cowok. Yang cowok sudah meninggal. Dia frater ya, jadi dia Katolik. Kalau yang pertama itu Kristen, yang kedua Muslim karena nikah sama orang Muslim. Kemudian yang ketiga itu frater Katolik tapi dia udah meninggal sakit. Kemudian dari mama saya itu anak bungsu. Jadi dari semua saya anak bungsu. Udah gitu kakak saya yang dari dengan mama itu meninggal waktu masih bayi. Seperti itu. Wow, nggak nyangka nih teman-teman, ternyata Bu Mei anak bungsu nih teman-teman. Waduh, ya luar biasa ya. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, ya Bu Mei keluarga agama apa nih Bu? Agamanya bisa dibilang Konghucu ya, karena kalau Buddha juga enggak kayak gitu. Konghucu itu sejak Buddha, tetapi kayak lebih ke apa ya? Kayak ya bukan Buddha lah, jadi yang ada patung-patungnya seperti itu. Kayak kelenteng kayak gitu. Iya. Oh, Konghucu, I see. Yang masih Konghucu ada nggak Bu di keluarga Ibu? Atau semuanya sudah pada punya agamanya masing-masing gitu Bu? Sudah nggak ada yang Konghucu ya, mama papa juga terakhir sebelum dipanggil itu udah terima Yesus. Wah, puji Tuhan. Ya, jadi sudah tercatat dalam buku kehidupan teman-teman ya, sebelum terlambat ya. Haleluya.
Ya, kita bersuka cita ya, ternyata mama papanya Bu Mei udah terima Tuhan. Sorga bersuka cita. Amin teman-teman. Haleluya. Nah, Bu, kita kan baru ketemu nih, Bu, pas online nih, Bu. Ya, Bu Mei kan dulu yang tadi aku bilang di awal melayani bareng dengan almarhum suaminya Bu Grace ya, Pak Jedi ya. Nah, sebelum Bu Mei ke sana, kita mau tahu dulu nih, gimana sih masa kecil Bu Mei? Oh, seperti itu. Jadi saya kebetulan dibesarkannya itu sendiri, ya seperti kayak Abed lah, jatuhnya seperti anak tunggal karena Cici Koko itu dia nggak tinggal bareng kami. Sedangkan kalau misalnya Koko saya langsung kan dari bayi sudah meninggal, jadi saya dibesarkan sendiri, jatuhnya kayak anak tunggal lah kayak gitu. Kemudian ceritanya sampai pelayanan di tempatnya Ibu Grace. Itu jadi keluarga saya kan mama papa agamanya Konghucu. Kemudian cuman saya pas sekolah itu di sekolah Advent. Jadi mulai mengenal Tuhan Yesus itu lewat sekolah di sekolah Advent. Nah, jadi di Advent itu Sabtu libur, tetapi wajib datang ke sekolah untuk beribadah. Nah, dari situ kemudian selesai dari SD itu saya masuk sekolah umum, yaitu SMP Persit di Lampung. Kemudian itu di situ pas lagi di SMP itu banyak ada agama macam-macam, kita boleh pilih macam-macam. Kemudian karena didaftarkan itu saya tuh Konghucu garis miring Buddha, jadi saya harus mengikuti pelajaran agama Buddha. Cuman saya ikut seminggu atau 2 minggu, saya nggak betah, nggak ngerti. Nah, kemudian saya usul, maksudnya saya menghadap wali kelas, saya bilang, emang sih Pak, namanya tertulisnya agamanya Buddha atau Konghucu, cuma saya nggak ngerti Pak, namanya saya boleh nggak ikut pelajaran agama Kristen aja, udah gitu karena selama SD saya pelajarannya agama Kristen. Terus kata dia selagi orang tua saya oke, boleh kata gitu. Ya udah, terus dapat izin dari orang tua, terus saya ikut pelajaran agama Kristen seperti itu. Dari situ di SMP itu kita wajiblah maksudnya berkunjung ke gereja karena kan itu sekolahan umum. Jadi saya ke gereja yang dekat rumah, GPIB. GPIB pernah, Pantai Kosta pernah, kayak gitu. Minta tanda tangan judulnya. Kemudian udah, jadi wajib dengerin, terus tulis. Itu ya Bu, jadi bikin kayak ringkasan khotbah gitu ya Bu? Iya, betul Ben. Wah, sama Bu. Aku SMP juga begitu, Bu. Oh gitu, sama ya? Wah, iya. Saya pikir beda angkatan sudah nggak ada lagi seperti itu. Tapi di situ seru-serunya tuh Bu, melatih keberanian ngomong sama pendeta, Bu. Karena kan biasanya anak-anak SMP paling takut menghadap pendeta tuh, Bu. Benar. Iya, kita selesai ibadah, nungguin pendetanya udah selesai, nanti kita minta tanda tangan, seperti itu. Ada nggak sih Bu pas pengalaman kayak gitu, Ibu udah nungguin lama-lama gitu ya, tau-taunya pendetanya nggak bisa, lagi buru-buru mungkin, buru-buru pulang atau buru-buru ada ministry lain. Pernah nggak sih Bu mengalami pengalaman kayak gitu Bu? Enggak, Beb. Kebetulan ini lancar-lancar aja. Nah, kemudian itu maksudnya setelah lulus SMP, saya masuk ke SMA Unila. Masuk SMA Unila itu maksudnya yang punya yayasan Unila, jadi yang punya itu rame-rame dosen Unila membentuk bikin SMA. Nah, saya kenapa milih SMA Unila walaupun dari segi gedungnya nggak oke, udah gitu karena saya punya cita-cita pengen kuliah di Unila, Universitas Lampung. Karena dengan pertimbangan kalau misalnya papa saya udah bilang nggak mau ya bayarin kalau kuliah mahal, percuma
kalau selesai kuliah juga banyak tuh sarjana pengangguran, bilangnya kan begitu. Ya udah, gimana caranya harus masuk di Unila. Kemudian saya masuk di SMA Unila itu, nah ada masalah ternyata. Jadi di situ hanya ada pelajaran agama Islam. Saya sempat ikut 2 minggu atau 3 minggu. Nah kemudian nggak betah, sudah gitu akhirnya saya jadi provokator lah ke teman-teman, ke kakak kelas. Weh, kita tuh namanya ngapain ikut ya? Mendingan kita cari guru agama Kristen. Ih, cari di mana kali kata gitu. Terus kebetulan saya sama sepupu saya bareng ya sekolah di situ, cuman dia nggak nerusin, dia hanya 1 semester. Kemudian saya bilang namanya, yuk kita ini aja hubungi Pak Huta Soid, guru guru agama Kristen di SMP kita. Nah sudah gitu, nah kita nggak terus kata guru di SMA Unila itu, oke, kalau misalnya kalian bisa cari guru agama Kristen sendiri, gurunya suruh ke sini, nanti kita ACC kata gitu. Ya udah, akhirnya kita ke SMP Persit, kita ngerayu tuh Pak Huta Soid biar mau ngajar di SMA Unila itu. Akhirnya mau. Nah, akhirnya kita belajarlah agama Kristen setiap hari Jumat sebelum pelajaran dimulai. Jadi kalau pas pelajaran agama Islam, kita boleh ke kantin. Wah, jadi enak lah pokoknya. Seperti itu. Berarti Ibu pas di situ posisi masih agamanya masih Konghucu gitu ya, Bu? Masih. Saya kemudian akhirnya kesampaian keterima di Unila. Kemudian saya itu nggak pinter-pinter banget, malah termasuk biasa-biasa aja. Kenapa? Oh iya, puji Tuhan ya, anak-anak sekarang kalau sebelum kuliah itu ada tes minat bakat. Lagi zaman saya itu nggak ada. Jadi saya nggak tahu tuh minat bakatnya kemana. Jadi pokoknya kira-kira aja yang enaknya di mana. Terus saya nyarinya gini, ini jurusan yang sepi yang mana ya? Kayak gitu. Waduh. Namanya di sini, kayak gitu. Yang kira-kira pasti keterima gitu kan. Saya lihat-lihat. Kemudian ikut. Saya pilihnya apa ya? Nah, akhirnya jebolnya di teknik sipil. Nah, cuman ya itu nggak sadar diri. Nah, masuk ke teknik sipil, emang dari SD itu matematikanya jelek, lemah di bidang hitung-hitungan. Ya udah, akhirnya cuma 1 semester. Saya lihat gini, 1 semester tadi siapa Daniel bilang ya, kan masih pelajarannya itu masih umum, yang PPKN lah, segala agama, nilainya bagus-bagus semua tuh. Nah, giliran menggambar teknik, sudah gitu, pokoknya yang ada urusannya sama teknik, nilainya jelek nih. Saya udah punya bayangan, aduh gila, dipajang lagi di jendela, di kaca, wah malu-maluin, mendingan nggak ikut. Terus saya kabur lah. Mama sama papa kan punya toko. Mereka pergi pagi, pulangnya sore atau malam. Jadi saya merdeka lah sendiri. Saya nggak berangkat kuliah, saya diem di rumah. Pertama kalau ditanya, ini apalah alasannya banyak segudang. Lama-lama orang tua saya tahu, oh kamu ini udah keluar ya gaya-gayanya seperti itu, kayak gitu. Sempatlah dimarahin. Ya udah, kemudian saya punya planning lagi, saya mau daftar lagi, tes lagi untuk tahun depannya benar, saya tes. Ya udah, coba-coba lagi. Kira-kira yang mana lagi yang sepi kayak gitu kan. Terus tadinya saya mau ambil biologi tuh seperti Daniel. Terus kebetulan di situ dan biologinya itu keguruan. Terus mama saya bilang, "Kamu ngapain milih namanya biologi? Kalau nggak jadi guru mau jadi apa?" kata gitu. Ih benar juga, masuk logika omongannya kayak gitu. Apa ya kira-kira? Ya udah pilih kayak apa yang bisa kerja kata gitu. Apa yang bisa kerja? Ya udah deh bahasa Inggris saya juga nggak jelek-jelek amat lagi SMA seperti itu. Nah, tes lah bahasa Inggris keguruan loh, bukan bahasa Inggrisnya itu. Terus masuk akhirnya keterima. Nah, ada masalah lagi. Lagi SMA zaman dulu itu bahasa Inggris itu bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Jadi nilai saya lumayan bagus.
Giliran kuliah, itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris, saya nggak mudeng. Aduh, ini dosen ngomong apa kayak gitu kan. Astaga, bener itu. Nggak naik tuh 1 tingkat. Bener-bener. Udah gitu akhirnya ya udah deh, saya mau cari kursus private yang setiap hari kayak gitu kan. Akhirnya ya bisa lah, bisa lewat lah walaupun IP-nya mepet. Kemudian kebetulan saya D3 itu ada pilihan boleh bikin skripsi atau praktek ngajar, tapi cari sendiri sekolahnya. Kan saya nggak mau, saya tipe-tipe rada males ya. Saya males bikin skripsi, apalagi dengar-dengar cerita orang lagi dulu yang sampai nggak lulus-lulus karena nyusun skripsi dan sebagainya. Saya bilang deh sama dosen saya ini aja deh, saya mau praktek. Kemudian saya punya teman, saya tanya nih, ada nggak sih sekolah yang mau terima orang belum lulus praktek? Ada tuh katanya gitu, tapi jauh loh Ling, katanya naik mobilnya aja berapa jam kata gitu. Kemudian itu pokoknya masih desa banget, kelasnya cuma 3 Ling katanya gitu. Dengar-dengar gurunya guru bahasa Inggrisnya nggak ada Ling, cuman kepala sekolahnya doang katanya gitu. Kalau mau hayo sini ditemenin, temenin. Bener asli itu saya kalau nggak ditemenin sama teman saya sampai lama ya, kira-kira berapa bulan dia tetap temenin tiap hari, orangnya baik banget, Eli namanya. Jadi saya harus ngapalin, karena kiri kanan itu nggak ada patokan, semuanya itu pohon. Jadi kalau ini kan, kalau di kota kan gampang, abis lewat McD, abis ini gitu gedungnya. Kalau ini kayak hutan lah judulnya. Terus saya ngapalin jembatan. Ini lewat jembatan berapa kali gitu. Kalau bablas kan bahaya gitu kan ya. Jadi pokoknya harus waspada. Cukup lama itu. Kemudian itu benar ada 3 kelas, saya dikasih pegang kelas 1. Nah sudah gitu ya mereka agak susah ya, maksudnya belajar bahasa Inggrisnya. Akhirnya saya kan orangnya rada nekat, kalau ada masalah saya cari jalan keluarnya. Terus akhirnya saya kebiasaan provokator, saya bilang sama anak-anak, mau nggak nilainya bagus kayak gitu? Mau. Kalau mau harus les. Ayo les sama saya. Namanya kan kalau mereka juga karena di daerahnya desa banget kayak gitu, juga ekonominya juga sederhana banget kayak gitu ya. Jadi lesnya itu nggak pakai bayaran, yang penting mereka mau datang, kan saya ngajarnya siang. Nah pagi sebelum pelajaran itu asal mereka mau belajar, hayo kayak gitu. Ya udah kita les, pokoknya latihan soal segala macam. Akhirnya nilainya mereka bagus-bagus. Nah, bagus-bagus. Kebetulan saya suka sama anak-anak, jadi sama murid-murid itu udah kayak temen. Kadang-kadang misalnya ada murid sakit, yuk kita kunjungan, yuk kunjungan. Tapi nanti pulangnya saya dianterin ya sampai sekolahan lagi, karena nanti bisa nyasar loh kalau namanya Miss Meling nggak dianterin kayak gitu. Udah akhirnya mereka nilainya bagus, akhirnya kan saya rencananya kan cuman untuk latihan doang, maksudnya supaya nggak bikin skripsi. Kemudian ditawarin akhirnya sama kepala sekolah itu, Bu mau nggak terus ngajar? Enggak, kata saya gitu. Bu kalau mau jadi pegawai negeri bisa loh, tapi syaratnya begini. Enggak Pak, kayak gitu. Emang Ibu mau apaan? Oh saya mau ini Pak, saya mau nerusin kuliah ke ASMI, mau ambil di bidang sekretarisnya supaya nanti saya bisa kerja kantoran kayak gitu. Oh ya udah kata gitu. Akhirnya lulus dari Unila, saya ke Jakarta ambil ASMI extension biar bisa kerja seperti itu. Kemudian pas kerja saya belum ini nih, cuman ke gereja itu saya di GKI Kayu Putih karena saya kosnya di Pulau Mas. Pas sampai Jakarta saya langsung di Pulau Mas di belakang ASMI. Nah kemudian saya itu sempat kerja itu tipe-tipe nggak betahan, macem-macem. Jadi agen asuransi pernah terminate 6 bulan. Sudah gitu, terus apalagi ya? Oh iya pernah jadi guru juga di daerah Pulau Mas, itu di Don Bosco. Nah di Don Bosco, jadi mulai dari situ udah kenal belum ya sama itu? Udah kayaknya. Oh jadi
saya maksudnya tadinya kan cuma jemaat saja, baik di GKI Kayu Putih. Nah, kemudian saya itu ketemu, lagi di Pulau Mas, itu kosnya seberangan dengan sepupu saya. Nah, sepupu saya ajak ke gereja, dulu namanya GBI Betani, di Wisma Mangaraja dekat Rumah Sakit Mediros, Pak Niko. Kemudian itu cuman jemaat. Pertama saya nggak betah, bilang sama sepupu saya nggak mau ikut lagi lah, mendingan di KKI aja. Lama, tepuk tangan, berdiri, capek, pegel, kayak gitu. Kemudian udah, akhirnya lama nggak ke situ, kemudian saya ke situ lagi setelah ketemu dengan Dokter Yuli. Dokter Yuli itu dulu temen FA, kalau sekarang bilangnya KUL. Saya KUL-nya di Pulau Mas. Nah, di situ ketemunya nggak sengaja. Itulah rencana Tuhan ya. Saya ketemunya di bis kota 52 yang kalau hujan itu bocor. Nah, dia ingat ya detil. Iya, Senin. Jadi dia pulang ke arah Kelapa Gading, saya di Pulau Mas. Dari kemudian ngobrol-ngobrol di meja itu, terus dia nawarin ikut FA, kemudian ikut dan sebagainya. Nah, pas sudah ikut FA sekian lama, kemudian dia nawarin, Ci, mau nggak ikut melayani? Kan Cici itu guru di Don Bosco. Jadi ini sekolah minggu. Wah, saya nggak ngerti. Ya nggak apa-apa. Ini asisten dulu kan ya gitu. Nah, disitulah saya kenal Ibu Grace dan Pak Jedi Suhadi. Saya biasanya dulu panggilnya Tante Grace sama Om Jedi. Nah, sekarang ganti jadi panggilnya Bu Grace. Di situ melayani cukup lama dan di sana jadi asisten cukup lama. Karena apa? Karena saya nggak bisa bahasa roh. Saya udah pernah cerita, saya nggak mau cerita panjang lebar di sini ya. Jadi sampai yang maksudnya saya nggak percaya namanya bahasa roh, itu apaan kok kayaknya aneh dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya dapat yang dengan tidak maksudnya nggak mudah ya dapatnya. Jadi jadi itulah maksudnya kalau kita punya pengalaman langsung sama Tuhan, misalnya itu orang mau ngomong apa tentang bahasa roh, orang ngomong apa tentang rubuh, misalnya kalau didoain rubuh, saya nggak peduli. Kenapa? Karena saya mengalami, bukan seperti yang mereka omongin. Itu tuh benar kayak gitu. Nah, kemudian disitulah saya melayani cukup lama. Nah, setelah itu, setelah kenal sama suami saya diajak ibadah di tempatnya beliau di Abalaf. Di Abalaf saya melayani di SPK, sejenis caring seperti itu. Kemudian saya main-main ke CK7, akhirnya pertamanya sering balik ke Gereja Kayu Putih. Namanya mau ketemu dengan teman sepelayanan dulu, Kak Bonar, namanya cewek ya. Kak Bonar itu koordinator guru sekolah minggu. Terus karena jauh, suami saya suka bilang, ih kok jauh sih nganterinnya, kayak gitu. Akhirnya itu Kak Bonar bilang, kakak itu aja di CK7, di GBI PRJ, kan deket katanya gitu. Jadi suaminya juga nggak bakalan komplain nganternya. Oh benar, ya udah saya main-main di PRJ, akhirnya betah nyantol sampai ikut kom 100 namanya onsite ya. Separuh jalan kena pandemi. Tadi sampai mana? Sebatas di ini aja ya. Sebatas jadi bablas, sebatas dengan guru Grace ya, Beb ya. Lanjut. Haleluya. Gaskan. Bablas. Haleluya. Aduh, ini luar biasa nih. Saking dipenuhi spirit buat bersaksi, ini luar biasa. Ini dahsyat. Wow, 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 and wow. Ya. Nah, aku mau nanya apa jadi lupa. Oke. Nah, Bu, tadi kan Bu Mei sempat cerita nih, Bu,
awal-awal pelayanan kan di GKI Kayu Putih kan Bu. Setelah melanjutkan sekolah apa tadi yang ada sekretariatnya gitu kan ya di Jakarta ya Bu? Iya, ASMI Extension. ASMI Extension. Nah Bu, pas Ibu ke GKI Kayu Putih nih Bu, Ibu masih Konghucu atau sudah terima Tuhan Yesus nih Bu? Itu statusnya kalau secara ininya sebenarnya sih mungkin masih Konghucu. Kenapa? Karena saya belum dibaptis dan saya belum terima Yesus. Tetapi memang dari kecil namanya saya udah nggak terlalu gimana ya, maksudnya ke Konghucu nggak paham seperti itu. Nah, saya tuh baptisnya di Tampak Siring. Oh, 1D. Iya, karena dulu Kayu Putih itu rayon 1D. Rayon 1D. Oh, gitu. Di bawahnya Pak Kiki berarti ya, Bu? Iya, betul sekali. Bareng dengan Bu Sri. Wah, Bu Sri saksi hidupnya Bu Mei. Sama Bu, sama lulusan sono ya. Saksi hidupnya Bu Mei. Wah, dahsyat nih teman-teman ya. Sebelum ke Kayu Putih, kan Bu Mei tadi bilang masih Konghucu secara dalam tanda kutip sebut saja KTP ya kan ya Bu. Ya. Nah Bu, gimana sih Bu perjalanan Ibu bisa sampai terima Tuhan Yesus itu Bu? Bisa sampai menyerahkan diri buat dibaptis di rayon 1D Bu? Oh, ceritanya seperti ini. Jadi saya itu bisa dibilang maksudnya dibentuknya itu di FA atau KUL Kayu Putih, KUL Pulau Mas yang dipimpin itu dulu Ibu Leni, Pak Haris, sama Ibu Ida. Akhirnya terakhir sama Cimeri. Nah, di situ kan ada firman Tuhan, ada kesaksian, itulah. Suara Bumi hilang tuh. Suaranya hilang. Ya, kayak gitu kan. Maksudnya sepertinya hidup seperti itu, walaupun nggak kelihatan. Nah, kemudian saya ingat-ingat, oh iya ada masalah. Nah, Tuhan izinkan, puji Tuhan banget ya, maksudnya emang pada saat itu nggak enak, super nggak enak. Tetapi maksudnya lewat kejadian itu jadi maksudnya saya jadi mengenal Tuhan lebih lagi. Masalahnya pada waktu itu saya pas lagi ngajar di Don Bosco. Saya ngajar di Don Bosco. Nah, saya itu cuma ngajar kelas 1. Ya, karena ilmunya juga terbatas kan. Maksudnya Tuhan kasih itu yang pas lah dengan saya. Kemudian di situ ada pada saat itu saya marah. Pada saat itu saya marah, maksudnya kenapa ada seorang guru yang maksudnya ya karena saya dapat informasi karena dia akhirnya saya itu namanya kontraknya nggak diperpanjang. Tetapi sekarang saya bisa mengucap syukur, pada saat itu tidak bisa mengucap syukur. Kemudian dalam proses sempat nganggur 3 bulan. Nah, 3 bulan nganggur, udah gitu 3 bulan ya? Iya, kalau nggak salah, lupa saya, pokoknya 3 bulan nganggur. Kemudian saya sempat pulang ke Lampung. Saya sempat pulang ke Lampung, saya berdoa. Saya ingat tuh yang misalnya, saya lebih ingat itu kalau misalnya kesaksian ya, ketimbang firman. Nah, saya ingat, udah gitu, saya coba deh, namanya saya berdoa. Nih Tuhan, saya gimana nih? Saya pulang ke Lampung, apa tetap di Lampung, apa balik ke Jakarta? Saya terus gimana cara cari kerja ya, orang latar belakangnya pendidikan guru, pengalamannya guru, mau kerja di kantor gimana gitu. Akhirnya terus langsung dapat mengiklankan diri, wih gaya, yang cari pekerjaan. Orang makan cari karyawan, saya cari pekerjaan judulnya. Cari pekerjaan gini-gini, masuklah di koran. Saya iklan di koran, kemudian ada panggilan sampai interview ke Kebonanas dan sebagainya. Kemudian akhirnya saya diterima di perusahaan AC. Nah, di perusahaan AC saya keterima di situ, terus kerja beberapa lama.
kemudian nggak lama gitu perusahaannya tutup. Nah, perusahaannya tutup, itu nganggur lagi judulnya, nganggur lagi berapa lama. Tetapi itu udah di Jakarta posisinya, bukan di Lampung lagi. Nah, di situ maksudnya saya teringat dulu waktu saya masih kecil, kan ada itu tuh orang yang nginjilin mama sama papa. Kemudian jadi mereka pas nginjilin itu, setelah mereka pulang, mama saya bilang kayak gitu, namanya juga hebatan, maksudnya dewa kita, kata gitu, dia bisa nolong. Tuh Tuhannya si orang itu nggak bisa nolong, katanya gitu. Mana dia doa nggak dijawab karena orang itu bercerita pas dia sakit, dia nggak sembuh dan sebagainya kayak gitu. Coba kalau misalnya ke Taipak dibikin full, bisa sembuh tuh orang, katanya gitu kan ya. Terus saya lagi kepikiran juga, sedangkan yang saya dengar di full atau FA itu, Tuhan itu hebat, begini-begini, kesaksiannya banyak. Dulu saya ingat-ingat mama saya, nah kebetulan nggak ada kerjaan, lagi itu uang udah menipis. Kemudian saya langsung ini, kan terus ada ayat yang mengenai persembahan perpuluhan, tapi ujilah aku. Saya nggak ingat tuh ujung-ujungnya, yang saya ingat ujilah aku. Oh, artinya Tuhan boleh diuji nih, gitu. Ya udah, saya berdoalah. Nggak bilang tuh saya sama orang FA, kalau mau bilang sih mungkin dapat kerjaan ya, namanya karena salah satu pemimpinnya itu punya pabrik lem. Nah udah gitu, tapi saya nggak mau seperti itu. Saya berdoa, Tuhan, maksudnya uang udah menipis, untuk mengirim lamaran pun sudah nggak ada. Nah ini yang tinggal buat makan. Nah kalau kos-kosan saya udah telepon tuh ibu kos, Bu, bayarnya entar ya. Ini lagi nggak ada duit, kayak gitu kan. Saya bilang, nih Tuhan, nih uangnya tinggal segini nih. Ini buat makan nih, buat hidup, nggak pakai acara kos, nggak pakai acara ngelamar kerja. Sudah gitu, kebetulan saya punya sering bolak-balik Lampung naik travel, itu ada tiket kumpul-kumpul ya bisa buat pulang ke Lampung. Pokoknya nih kalau Tuhan nggak kasih pekerjaan sampai sekian bulan, saya pulang ke Lampung. Terus nggak pakai Tuhan-Tuhanan, artinya lebih hebat dewanya mama saya, seperti itu. Kemudian ya udah bertahan nih di kos. Kemudian itu dia, emang Tuhan itu super ajaib. Saya dapat pekerjaan tanpa melamar, itu orangnya telepon. Setelah saya tanya, kok tahu ternyata lamaran yang 2 tahun yang lalu, yang waktu saya dulu kerja di AC itu, ternyata saya nggak kepilih pada saat itu, ada yang masuk lebih oke gitu ya, dia terima. Kemudian setelah orang itu keluar, sekarang dia males maksudnya nyari lagi, ngiklanin lagi, dia cari file lama. Nah akhirnya dia telepon lah saya, dia tanya, kebetulan saya nganggur, akhirnya saya keterima, seperti itu. Jadi cara Tuhan itu ajaib. Dari situ saya langsung, maksudnya saya yakin, oh benar nih Tuhan Yesus ini seperti yang diceritain di di KUL atau di FA. Kemudian akhirnya saya seriusin, saya belajar dulu sih namanya SOM ya. SOM itu mirip-mirip KOM. Setelah itu saya dibaptis. Nah setelah dibaptis ya udah itu seperti itu, Beb. Wow, sungguh luar biasa ya teman-teman. Panjang sekali ternyata, haleluya. Wow. Nah teman-teman, dari tadi nih, dari perjalanan masa kecil Bumi ya, dan sampai kepada masa-masa sekolahnya ya, dalam masa-masa SMA terus ke Jakarta. Nah teman-teman ada yang mau nanya nih teman-teman, kayaknya tadi aku lihat di chat ada yang bilang saya juga warga Lampung nih Bu. Nah tanpa lama-lama lagi kita panggilkan, kita panggilkan Kristi. Silakan Kristi, sesama warga Lampung. Wah, di mana Kristi? Lampung Tengah, Lampung Tengah. Wah, sepertinya dari Bible study nih teman-teman. Iya, maaf. Lagi silakan Dengeran Kristi. Ya. Nanya apa ya? Jadi selama
Ii Mei mengenal Tuhan itu yang Ii rasakan tuh apa gitu? Saya merasakan itu pertama sih maksudnya dari kecil memang karena dari SD belajar agama Kristen dan saya merasa serak kayak gitu. Tapi saya yang membuat saya yakin itu yaitu pengalaman bersama Tuhan yang pertolongan Tuhan seperti yang tadi saya cerita, misalnya Tuhan kasih pekerjaan dengan caranya yang ajaib, Tuhan pelihara waktu selama 3 bulan saya belum dapat pekerjaan seperti itu, kayak gitu. Jadi untuk kehidupan itu juga Tuhan pelihara, nah seperti itu. Jadi saya yakin benar, oh ini walaupun saya nggak bisa lihat, tapi ini beneran loh. Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup seperti itu. Wow. Wow, mantap. Berarti pengalaman dengan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan membuat kita semakin percaya kalau Tuhan itu akan menyediakan tempat pada waktunya. Amin. Amin. Luar biasa. Silakan. Warga Lampung. Nah, Christine ini warga Lampungnya di mana nih Christine? Lampung Tengah, Bro. Lampung Tengah. Bu Mei Lampung mana, Bu? Bu Mei Tanjung Karang. Oh, Karang. Bandar Lampung. Betul. Aku belum pernah ke Lampung, jadi aku nggak tahu tempat. Mohon maaf. Aku belum pernah ke Lampung. Ini nggak apa-apa. Ya. Aduh, bentar. Dahsyat banget sih. Ya, ini yang namanya bergaul dengan pengalaman, ya pengalaman yang indah sama Tuhan itu memang rasa-rasanya itu beda banget gitu ya teman-teman ya. Nah Bu, kan biasanya ada orang nih Bu yang udah dikasih pengalaman, udah dikasih pertolongan mujizat, biasanya mikir-mikirnya ya ini mah bukan Tuhan kali, ini mah dewa atau ini mah lagi hoki doang. Nah, kenapa sih Bu dari pengalaman itu Ibu bisa jadi yakin gitu loh Bu? Sedangkan orang-orang lain dikasih pengalaman malah mikir, oh ini mah hoki doang, oh ini mah lagi beruntung doang gitu. Apalagi kalau misalnya lagi dalam tanda kutip lagi ada bencana, oh ini mah saya lagi apes. Nah, kalau Bu Mei sendiri kenapa sih Bu? Ibu percaya ya, Ibu yakin gitu dengan pengalaman-pengalaman Ibu itu. Dan itu yang membawa Ibu jadi mengenal Tuhan. Jadi gini ya, maksudnya kadang-kadang kalau kita, maksudnya ini saya nggak menghakimi orang ya. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang manusia atau kita itu kalau dikasih maksudnya cobaan sama Tuhan segala macam, kita suka mikirnya memang lebih mudah itu mikir kita minta bantuan sama orang. Contoh kayak misalnya tadi kalau misalnya di full atau FA itu saya lagi nggak ada kerjaan, lagi sengsara seperti itu, saya lebih bagus saya minta pekerjaan sama yang punya pabrik lem itu, pasti dikasihlah kerjaan. Kemudian, nah tapi saya nggak mau, karena saya mau itu maksudnya saya pengen tahu, bener nggak sih Tuhan itu yang nantinya saya mau sembah, maksudnya benar-benar mau saya seriusin itu bisa bantu apa enggak, seperti itu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita ada masalah, lihat deh misalnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita suka misalnya tanda kutip ya, tanda kutip, misalnya kita ikut kul atau apa gitu, ada motivasi tertentu, yaitu misalnya kita mau minta tolong atau apa, bukannya nggak boleh. Tetapi itu kalau kita dikasih maksudnya kita dibuat sengsara sama Tuhan, itu diizinkan sengsara. Itu tujuannya Tuhan itu pengen kita lebih mengenal Dia, bahwa Dia itu Tuhan yang sesungguhnya yang punya kuasa gitu. Jadi maksudnya biar kita bisa merasakan benar-benar pertolongannya. Jadi jangan sampai kita itu mikirnya, aduh kalau andai kata nih, kalau saya waktu itu minta nih pekerjaan sama yang punya pabrik lem dikasih, pasti saya maksudnya nggak terlalu gimana ke Tuhan. Pasti saya mikirnya, oh iya orang Kristen itu baik ya, namanya saya ditolong, saya dikasih pekerjaan. Jadi yang itu jadi yang ditekankan itu manusianya, orang Kristennya, bukan Tuhannya kayak gitu. Wow, dahsyat. Berarti fokusnya sama Tuhan aja gitu ya Bu, berarti ya? Iya.
Asal berani tapinya. Masalahnya sengsara loh, Bet. Oh, wow. Sepertinya kita menarik nih teman-teman ya kalau kita bikin talk show edisi kedua ya. Nggak mau. Nah, Nggak aku mau. lihat nih Bu Lia nih dari Teluk Betung juga nih ternyata nih. Bu Lia, Iya. Shalom Bu Lia. Ya, shalom. Bener, Mas Abed. Sama-sama dari Lampung. Nah, Ya, Bu Meling kita sama dari Lampung ya. Iya. Udah pernah cerita. Wow. Bu Lia dulu Lampungnya, Teluk Betungnya daerah mananya, Bu? Kayaknya Teluk kalau Betungnya Jalan Patimura. Oh, Patimura. Bu Mei? Ibu kotanya Lampung Selatan. Bu Mei Tanjung Karang. Deketan sih, cuman 3 kilo dari Teluk Betung ke Karang. Dulu udah saling kenal atau belum nih ya? Jangan-jangan Bu Mei sama Bu Lia dulu udah saling kenal nih. Belum. Oh, belum. Wow. Belum, Mas Abed. Ternyata Bu Meling itu teman adekku kuliah. Iya, nggak sangka kenalnya sama kakaknya sekarang. Boleh nih. Kapan-kapan kalau teman adanya Bu Lia ada waktu buat gabung nih Bu ya. Nanti bakalan ada sesi 2-nya. Wow. Ternyata sesama warga Lampung nggak pernah kenalan dulu, kenalan di masa lalu, tapi sekarang dipertemukan di Zoom. Tuhan Yesus dahsyat ya. Dahsyat. Apalagi adiknya Bu Lia kenal sama Bu Mei. Nah, sekarang kenal sama kakaknya. Waduh. Luar biasa. Waduh. Tuhan Yesus dahsyat. Pengalaman yang dalam tanda kutip jarang ditemui. Ya, bisa dibilang jarang ya, teman-teman. Ya, waduh. Thank you Bu Lia. Ternyata Bu Lia orang Lampung juga. Aku baru tahu, teman-teman. Sama-sama Mas Abed. Tuhan berkati. Ya, amin. Haleluya. Nah, Bu, tadi kan Ibu udah cerita nih panjang kali lebar kali tinggi ya kan. Udah, dari ujung perjalanan selama Bu Mei sekolah di Lampung ya, sampai di Jakarta, terus lanjut lagi kenal di GKI masuk di Kayu Putih, terus di Rayon 1D. Waduh, itu luar biasa. Nah, Bu Mei, menurut bagi Bu Mei sendiri nih, kesan terindah apa sih Bu Mei yang sulit dilupain selama Bu Mei deket kenal sama Tuhan Yesus? Kesan terindahnya itu Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, yang bisa diandalkan, dan janjinya itu iya dan amin. Seperti itu. Walaupun untuk maksudnya mengarah ke sana itu halnya tidak mudah. Kayak gitu. Butuh perjuangan berarti ya, Bu ya. Iya. Waduh. Wow. Dahsyat ya. Jadi dulu teman-teman ya, Bu Mei kenal sama FA ya dulu ya Bu namanya ya, FA-nya. Terus ada orang yang ingin jadi orang tuanya, tapi dibilang hebat dan dewa saya. Tapi sekarang orang tuanya juga bisa terima Tuhan. Wah, kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan kuasa doa ya yang mengubahkan semuanya, kurasa kayak kagak mungkin ya teman-teman ya. Karena siapa sih kita manusia ini ya kan? Ya. Kayak tanpa Tuhan ini rasa-rasanya wah, nggak mungkin deh. Itu. Kayaknya Owen dari tadi serius-serius nih. Wan, cerita-cerita dikit dong, Wan. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak nih, Wan? Sama II tercintanya nih. Sepanjang ini. Silakan, Owen. Oke. Thank you, Abed. Udah beri gue kesempatan. Oke. Aku mau nanya sama II tercinta, sama II terkasih nih, atau kakak terkasih di Cool Faithfulness. Kira-kira bagaimana sih satu pengalaman atau yang menjadi satu hal yang Kak Meli ingat sampai Kak Meli itu terpilih menjadi wakil gembala dari
Kul online Sabtu. Penasaran nih Bet ya, bener nggak Bet? Iya, penasaran banget nih. Bu Mei, mohon maaf Bu, kita masih belum bisa baca gerak bibir Bu. Halo, kedengeran enggak? Ini tiba-tiba handphonenya bermasalah. Oh, ngeheng ya? Dengar. Kedengeran enggak? Ya, Gambar Ibu perih sekarang. Dengar, Kak. Nah, sudah. Sudah, oke. Sudah, jelas Bu. Pertanyaannya sudah terdengar. Aku nggak dengar tadi pertanyaannya. Wan, ulang Ya. lagi Wan. Haleluya. Silakan Wan. Oke. Ya, oke. Thank you, Bet. Kira-kira gimana sih menurut emailnya sendiri waktu pertama kali emailing menjadi seorang wakil gembala dari Kul Online Sabtu ya mungkin first impression mungkin pertama kaget tapi gimana sih kok bener-bener email itu apa ya pengen serius banget untuk menjadi seorang wakil tuh kayak gimana sih mungkin ada hal yang bagus ada pengalaman yang mungkin Kak Meling pengen bagi ini buat anak muda di sini gitu aja. Itu nggak kepikiran ya. Sorry ini nggak ada yang benar. Kenapa bisa begini ya? Apanya Bu yang nggak ada Jadi yang benar Bu? maksudnya gini. Iya, udah pegang handphone 3 juga nggak benar. Mari kita doa. Jadi gini. Pertama-tama kan saya ikut kul ini nggak sengaja. Karena pandemi nggak ada kerjaan. Sudah gitu di rumah aja. Jadi pertama-tamanya saya ikut doa fajar. Ini masuk nggak sih? Masuk Bu. Masuk ya? Masuk Bu, kenceng banget Bu. Oh, kenceng banget. Oke. Jadi pertamanya saya ikut doa fajar. Sudah ikut doa fajar kan ada pengumuman kul. Nah, saya ikut nih kul. Pertama kul itu saya ingat deh. Ketemu sama Pak Chandra, itu anggotanya masih sedikit. Kemudian saya ikutnya itu di Rabu. Dulu hari Rabu ya, iya di Rabu. Kemudian digembalai oleh Pak Hendra. Nah, kemudian di situ rata-rata mayoritas cowok pada saat itu. Ih, kok kayaknya nggak nyaman kayak gitu. Diumumin ada Sabtu. Nah, kemudian saya coba-coba di Sabtu. Nah, pas sudah coba-coba di Sabtu, terus saya lihat Bure itu kayaknya kok kenal kayak gitu ya. Ternyata lagi itu diomongin Bure itu dari Abah Love. Oh, ini dong sesama gitu kan ya. Ya udah, terus Abed apa siapa ngumumin siapa yang mau gabung di kul di grup. Terus saya bilang, saya kasih nomor telepon, terus kenalan, namanya masuklah grup, terus kenalan. Di situ ada yang aneh. Dulu Owen masih pinjem handphone nomor papinya, terus saya nyapanya pakai nama papinya Owen. Shalom Pak Hendra. Sampai ke sana Kak Meli. Aduh. Berarti nggak ada yang sangka gitu ya Bu. Aduh, ketemu Bure ini. Wah, Burenya ada nggak nih ya? Tutup kamera nih, Pak Maika nih. Ya, silakan Bu Mei. Jadi setelah itu saya kan ikut terus, cuman saya nggak pernah nyalain video, mirip-mirip Bu Foni. Nah, pokoknya yang semangat banget suruh saya nyalain video itu Bu Evi. Ayo Bu, gini, tapi saya nggak ladenin. Nah, udah gitu ya udah. Sampai akhirnya kan saya ikut kom. Nah, karena onsite kom itu cuma separohnya harus online mau tidak mau. Nah, pas udah mau wisuda itu wajib buka video. Apa boleh buat deh. Ya udah buka video. Nah, terus ibu siapa ya? Ibu
Aku juga baru Esteria. tahu. Nah, Bu Esteria lah judulnya yang potretin, akhirnya dipajang di grup. Ya sudah. Nah, dari situ akhirnya mulai buka video. Seperti itu. Oh, ternyata kuncinya Bu Mei sampai buka video dipancing dulu sama Bu Esteria. Oh, gitu. Iya, seperti Bet. itu. Waduh, Nah, luar kemudian biasa. setelah itu, kemudian itu dulu kan masih lengkap tuh petugas-petugasnya di Sabtu. Kemudian Sabtu itu multiplikasi jadi kul Rabu, jadi kul Senin. Kok kayaknya saya lihat Pak Mike single fighter kayak gitu. Yang lain kan sudah pegang kulnya masing-masing. Nah, kemudian saya kan Tuhan percayakan talenta admin kayak gitu ya. Jadi urusin admin, daripada saya nggak ngapa-ngapain, waktu saya juga luangnya banyak, saya bilang lah sama Pak Mike, saya bantuin deh urusan adminnya, seperti itu. Niatannya cuman bantuin admin doang, nggak taunya. Jadi nggak pernah kepikir, nggak pernah nggak pernah berharap, nggak pernah apa-apa, malah jadi disuruh jadi wagem. Sebetulnya sebelum ini saya kan disuruh jadi sekretaris di kulnya Pak Hendra di apa tuh? Di kulnya Pak Hendra di PSPB 1 jadi sekretaris. Cuman di sana kan sekretaris tapi nggak ada kerjaannya. Kalau dari dulu di FA juga saya tugasnya sekretaris. Jadi kalau jadi sekretaris itu udah biasa seperti itu. Kalau jadi saya nggak pernah ngebayangin lah yang jadi selain sekretaris seperti itu. Berarti ya silakan Bu Wawa. Karena lulusan admin ya sekretaris ya Bu. Iya. Efek pendidikannya juga ambil bagian sekretaris ini. Jadi punya skill-nya di sekretaris ya Bu Mei ya. Iya. Wah, luar biasa. Wow, waktu itu aku ingat banget dulu yang ngurus data itu cuma aku sama Bu Junita. Habis itu aku ditinggal Bu Junita, aku kelabakan. Aduh, luar biasa. Itu masa-masa awal kul itu teman-teman ya. Orang-orang dulu tuh zaman-zaman dulu awal-awal kul Sabtu terbentuk masih ingat-ingat banget. Owen kayak ingat tuh ya. Wah, ingat banget tuh, apalagi waktu pas ibu Junta mulai hilang tuh, kan Abang kan mulai kelabakan, makanya aku bilang, Bet, sini setengah tugas lu gue bantuin gitu kan. Karena ada beberapa juga aja yang pernah gue bantuin ngasih Bet. Yes. Bet. Iya makanya itu sampai Abel kelabakan sana sini gue Bet sini, karena gue bantuin. Bu Mei, pergumulan apa sih Bu? Pergumulan apa sih Bu yang Bu Mei rasakan selama dari dulu yang dalam tanda kutip bermodalkan skill sekretaris, skill admin gitu. Sampai sekarang dipercaya jadi wagem nih Bu. Kayaknya loncatannya kalau dari sudut pandang manusia jauh banget gitu loh. Yang nggak pernah, apalagi kan Bu Mei bilang nggak pernah dibayangin. Jadi keinget satu ayat, yang setia terhadap perkara-perkara kecil maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Itu nyata buat hidup Bu Mei. Nah, gimana sih Bu Mei? Saya juga bingung. Namanya masalahnya itu ya, itu pas jadi wagem juga maksudnya nggak lancar lah seperti itu. Kenapa? Karena saya itu jatuhnya kalau terima wagem saya harus lepasin jabatan sekretaris di PSPB dan itu kan nggak enak lah seperti itu. Sudah gitu terus saya juga nggak jadi wagem ngapain ya tugasnya, kalau sekretaris kan udah jelas ya. Saya sempat bilang sama Pak Mike sama Pak Chan dulu, udah deh jangan saya jadi wagemnya, siapa kek nanti saya tetap bantu kok urusan namanya admin karena memang saya suka di bidang seperti itu kayak gitu. Ya tapi ya kehendak Tuhan lain ya akhirnya begini. Kalau lagi jadi wagem ya maksudnya karena saya nggak terlalu paham, sudah gitu juga bukan hal yang maksudnya saya
udah biasa dan saya yakin kayak gitu ya ada naik turunnya seperti itu kayak gitu. Nah kan kebetulan Wagem Sabtu itu bukan cuma saya sendiri, ada Bu Sri. Nah puji Tuhan ya saya punya maksudnya partner yang oke kayak Bu Sri. Nah Bu Sri ini mungkin kalau dari segi umur dewasaan saya, tapi kalau misalnya dari segi pengalaman dan pelayanan sebagainya Bu Sri lebih pengalaman. Jadi dia ngertiin saya. Nah misalnya kalau misalnya ada kalau yang dalam pekerjaan misalnya saling bagi kerja itu ada masalah kayak gitu, jadi dia ngertiin seperti itu. Jadi di sini saya banyak belajar di KUL ini, saya banyak belajar misalnya gimana caranya supaya nggak egois, nauin orang, kemudian bisa paham seseorang itu akan maksimal jika dia itu di bidangnya dia, di passionnya dia, kelebihannya dia. Tetapi dia nggak akan maksimal kalau dia itu bukan di passionnya dia, kayak gitu. Nah, Bu Sri ada di sini? Halo Bu Ini Sri. orangnya udah keluar. Oh keluar ya. Keluar. Ya. Udah keluar. Contohnya lagi di awal-awal ya kan ini masih di awal-awal ya kita berdua jadi wagem pembagian tugas udah gitu. Nah kebetulan pembagian tugas di Bu Sri kan di admin bantuin di admin. Nah cuman nggak klop kayak gitu. Nah di sini saya belajar maksudnya belajar oh iya ternyata gini. Terus akhirnya kan saya bilang kita sekarang pembagian tugasnya nggak harus kok misalnya kalau ada 10 tugas bagi 5-5 sesuai dengan talenta masing-masing aja. Nah Bu Sri itu di bidang humas, bidang mirip-mirip Pak Alex lah, demen keluyuran gitu, blusukan, caring orang sakit dan sebagainya itu dia kelebihannya di situ dan saya bukan kelebihan saya di situ. Jadi maksudnya gini, kita share bagi tugas itu nggak harus seperti 10 dibagi 5-5, tetapi Ibu Sri kuatnya di mana dia jalanin itu, saya kuatnya di mana saya jalanin itu, seperti itu. Berarti ada pembagian tugas yang jelas gitu ya Bu, biar semuanya dapat terrealisasikan apa tersusun dengan baik gitu ya Bu. Iya. Wow. Nggak nyangka ya teman-teman, dari dulu yang Bu Mei ini dari Lampung, orang Lampung, terus dibawa Tuhan ke Jakarta, ya lanjut sekolah buat jadi sekretaris, terus masuk ke dalam FA-nya di sana, terima Tuhan Yesus, dan sekarang dipercaya Tuhan lebih besar lagi jadi wakil gembala. Waduh, next levelnya apa nih ya? Bisa jadi gembala mungkin gantiin Pak Mike kalau Pak Mike pensiunnya atau mungkin jangan sampai namanya apa jangan sampai namanya Pak Michael pensiun. Saya bilang sama Pak Michael kalau Pak Michael itu pensiun saya ikutan pensiun. Kenapa? Maksudnya di sini saya melayani, saya merasa ya maksudnya gini Pak Michael sama Pak Chandra itu namanya yang bisa kan tipenya saya orangnya cepat emosi, udah gitu yang bisa ngademin. Nah itu Pak Mike sama Pak Chan kayak gitu. Jadi pokoknya saya belajar banyak dari kedua sosok ini seperti itu. Dengan kalau dengan Pak Hendra saya belajar ketegasannya seperti itu. Jadi masing-masing punya kelebihan yang bisa saya pelajari. Betul ya. Wow, luar biasa. Kita nggak nyangka juga ya kan teman-teman. Nah, Bu, dari perjalanan hidup Ibu yang dari masa kecil tuh sampai sekarang ini percaya jadi wakil gembala. Apa sih Bu karya terbesar yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bu Mei dan sampai sekarang itu sulit dilupain gitu loh Bu? Pemeliharaannya yang sempurna, yang bisa diandalkan itu. Wow. Jadi maksudnya kalau kita percaya Yesus itu kita nggak usah takut. Jadi apa maksudnya
apapun, sampai diizinkan situasi sesulit apapun, tetapi pasti pemeliharaannya sempurna. Itu yang saya rasakan sewaktu saya 3 bulanan nggak kerja, nggak ada kerjaan dan nggak ada uang, itu karena saya berdoanya gini, Tuhan saya nggak bisa puasa loh, nggak kuat puasa loh, namanya minimal Tuhan kasih makan saya sehari sekali. Itu tanpa uang saya bisa makan dengan caranya yang ajaib. Pokoknya saya nggak bakalan, walaupun nggak punya uang, walaupun lapar, saya nggak bakalan minta. Saya nggak bakalan ngomong ke orang. Saya bilang begitu sama Tuhan. Tapi betul-betul Tuhan jadi tiba-tiba ada yang orang ngajak makan, walaupun saya pakai acara nolak, walaupun lapar, udah gitu. Tapi ini orang itu bisa nawarin dan maksa. Seperti itu, yang tiba-tiba nanti telepon ke kos, saya masak ini lebih loh, ayo ke sini ambil, kayak gitu, daripada nanti kebuang sayang, kayak gitu. Wow. Berarti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Bumi udah benar-benar Bumi rasain banget gitu ya, Bu? Iya, sangat. Wow, nggak nyangka loh teman-teman, yang dalam tanda kutip nggak punya duit buat ngebeli apapun, tapi Tuhan cukupkan gitu ya. Wah, pokoknya teman-teman, kalau teman-teman misalnya lagi dalam kondisi yang dalam tanda kutip secara manusia sulit, jangan lupa doa sama Tuhan teman-teman. Ya, jangan ngandelin kekuatan kita sendiri. Ya, kita peka rohani ya sama Tuhan. Banyak-banyakin puasa. Ya, yang nggak bisa puasa, jangan puasa makanan, puasa emosi. Haleluya. Ya. Nah, selanjutnya terakhir nih Bu, karena waktu ya. Sebenarnya kita mau panjang-panjangin sesi nih sampai malam juga boleh. Ya, tapi sayang banget kita dibatasi oleh waktu. Ya, terakhir nih Bu, ya sebagai penutup lah disebutkan. Ya. Apa sih Bu pesan-pesan buat dari Bu Mei bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini dan juga yang nanti akan menonton di YouTube channelnya Faithfulness. Oke, jadi pesan saya nih, terutama buat teman-teman milenial, ya. Jadi gini, kalau kita misalnya dengar kesaksian Ibu Ida, Ibu Nini, Ibu Sri gitu, yang maksudnya di sekolahnya pinter, berprestasi dan sebagainya, kayak gitu kan ya. Kemudian sukses itu kita udah dengar. Jadi kalau misalnya nanti di antara teman-teman milenial, baik yang di sini maupun yang di YouTube, tetapi merasa gini, maksudnya saya tuh nggak pintar-pintar amat, kayak gitu, biasa-biasa aja, bahkan mungkin nggak pintar, kemudian juga dari keluarga biasa-biasa, dari segi ekonomi biasa-biasa, dan sebagainya gitu, bahkan mungkin kurang, bahkan kadang-kadang ada yang maksudnya suka dibully, ngerasa dirinya tidak berharga, dan sebagainya. Itu tidak masalah. Selagi kita ikut Yesus, kita itu jadi anak raja. Dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Cepat atau lambat, pasti Tuhan akan angkat. Pasti akan sukses. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah terima Yesus, kita sudah jadi anaknya Yesus, sudah jadi anak raja, itu kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan akan angkat dengan caranya yang ajaib. Mungkin kalau kita tidak ikut Yesus, mungkin kalau kita itu maksudnya lahir tidak seberuntung mereka tadi, itu nantinya juga sampai akhir juga tidak beruntung. Tetapi beda kalau kita sudah terima Yesus, karena masa depan sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Itu janji Tuhan di firman Tuhan. Seperti itu, Beb. Wow, dahsyat ya teman-teman. Pokoknya ya akhir kata dari aku, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, tetap pegang erat janji firman Tuhan ya, karena Alkitab adalah ya dan amin. Ya, di saat kita butuh pertolongan, jangan curhat sama media sosial. Tapi curhat sama Tuhan. Amin teman-teman. Ya, sekian pada malam hari ini ya. Thank you so much Bu Mei atas kesaksian yang luar biasa.
yang memberkati kita semua yang hadir malam hari ini ataupun yang nanti akan menyaksikan melalui YouTube channelnya. Kiranya Tuhan yang menambah-nambahi kapasitas Bu Mei, dan next time aku percaya Bu Mei nanti bakalan gantiin Pak Mike. Haleluya. Amin. Ya, aku serahkan kembali kepada Owen, Christy, and Lauren. Haleluya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Penyertaannya nggak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Amin. Owen. Nah, iya benar banget nih Kristi. Nah, kira-kira apa sih satu pelajaran yang kamu dapat dari kesaksian Bu Mei hari ini nih Kristi sama Lauren? Aku pengen denger nih. Ya, aku satu kata aja, luar biasa. Tuhan Yesus baik udah. Wow. Singkat, padat, jelas. Ingat, SPBU singkat, padat, jelas, berurapan. Baru tahu tuh. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Kristi, apa yang didapatkan Kristi hari ini nih? Banyak sih yang didapatkan. Jadi kita ngelihat tuh bukan karena kita dipandang bahwa kita tuh orang Kristen gitu, tapi kita ngelihat Tuhannya kita tuh siapa gitu loh. Jadi kayak kalau kita dibawa dalam suatu masalah, dalam suatu ujian, kita tuh Tuhan tuh mau kita untuk mandang Tuhan Yesusnya, bukan karena dia orang apa Kristen, orang Katolik, orang apa. Pokoknya dia mau pandang ke Tuhan Yesus aja gitu. Terus banyak lagi sih kayak di kul itu kayak tempat penerimaan gitu ya, Ime ya. Jadi kayak kamu mau pinter, mau enggak, kamu mau dari keluarga yang baik atau enggak, kamu mau kayak apa namanya, gimana lah bentukanmu dari sananya, you are the precious one gitu. Kamu tuh berharga, kamu tuh bernilai di hadapan Tuhan gitu. Luar biasa. Tuhan Yesus baik emang. Tuhan Yesus luar biasa. Wow, puji Tuhan banget ya. Puji Tuhan banget, mantap banget dari setiap gimana? Ya, kalau dari aku ya apa ya, apapun yang aku selalu bilang sama kalimat ini ya, apapun yang terjadi tetap memandang Tuhan, karena Tuhan tuh sebenarnya mempunyai rencana yang indah buat anak-anaknya. Terkadang tuh kita merasa apa ya, dibilang menyerah pasti menyerah, dibilang kayak udahlah ngapain sih gue hidup kayak udah nggak berharga. Ingat dalam Yesaya 43 ayat 4a berkata apa? Oleh karena engkau berharga di mataku, kita lihat adalah anak yang berharga di mata Tuhan. So apa ya, buat teman-teman tetap semangat, apapun yang terjadi tetap memandang Tuhan ya, karena Tuhan pasti mempunyai rencana, dan setiap kesaksian yang tadi udah kita dengarkan sungguh memberkati banget ya Kristi, Lauren buat malam hari ini. Betul. Yap. Dan sekali lagi kita mau ucapin say thank you buat Ibu Wakil Gembala, Ibu Meling, Kak Meling, terima kasih buat Terima kasih Bu Mei. Tuhan Yesus berkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Wow, luar biasa Bu Mei. Ya, thank you udah berkenan buat berbagi ya malam hari ini ya. Dikit info teman-teman, ngebujuk Bu Mei ini susah loh. Aku minta Bu Mei udah dari bulan apa ya? Bulan apa sih Bu? Aku udah minta Bu Mei bulan Maret kalau nggak salah atau Februari itu. Ya, cukup sulit awalnya. Ya, tapi aku percaya malam hari ini bisa terlaksana. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Ya kan? Gitu. Yes, teman-teman betul ini banget tuh, Beb. Ya, kita bersyukur bisa mendengarkan ya, bisa sharing ya sama Bu Mei. Oh, karena dalam tanda kutip nggak nyangka loh, orang Lampung ya sekolah lanjut di Jakarta, masuk di Kayu Putih 1D, terus ketemu sama Bu Grace dengan almarhum suami,
Terus sekarang jadi di TK7 jadi wakil gembala. Wow, amazing. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Gitu. Ada amin teman-teman? Amin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan banget. Nah, kira-kira nih Bet, dari kamu sendiri Bet, apa sih Bet pelajaran atau makna yang kamu belajar dari kesaksian Bu Mei pada malam hari ini Bet? Pada intinya aja Bet, gitu loh. Ya, SPBU ya, Wen. Ingat pada berunggapan. Gini. Jadi kan Bu Mei tadi menekankan banget tentang pemeliharaan Tuhan ya kan. Jadi aku tangkapnya gini. Situasi, kondisi boleh sulit. Ya. Mau kayak gimana pun mungkin nanti next time ke depannya ya tambah sulit lagi mungkin ya, kita kan nggak ada yang tahu ya. Ya, tapi dengan kesaksiannya Bu Mei ya aku secara pribadi kembali diingatkan bahwa yuk balik sama Tuhan. Yuk jangan menjauh dari Tuhan. Kita kejar Tuhan ya. Karena kalau kita udah ngejar Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara kita. Karena firman Tuhan ini berkata, ya anak orang benar, ya anak cucunya tidak akan dibiarkan meminta-minta. Di dalam Ulangan juga berkata, ya kita semua nggak akan dijadiin ekor, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor di dalam Ulangan itu. Itu janji firman Tuhan yang benar-benar nguatin banget gitu loh, neguhin banget biar masa-masa saat ini ya secara manusia, wah kayaknya susah nih, wah suram ini, ya kalau orang dunia bilang, waduh apes ini, ya tapi di dalam Tuhan apes nggak ada, ya. Sial nggak ada di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, haleluya. Itu saja yang bisa kubagikan ya dari kesaksiannya Bu Mei yang sungguh memberkati kita semua. Silakan Owen. Oke, thank you Abed untuk satu padan lagi yang berharga, satu makna padan yang kita bisa ambil untuk pada malam hari ini ya. Oke, kira-kira kita mau ngapain lagi nih Bet, habis ini Bet? Wah, sebelum itu nih, aku mau minta kesediaan Pak Mike nih. Pak Mike, shalom Pak Mike. Shalom hambanya. Aduh. Pak Mike di rumah Pak Mike? Iya, tadi baru selesai beberes, Bet. Boleh buka kamera nggak nih Pak Mike? Karena kita mau lihat wajahnya Pak Mike nih, special day. Wah, kita bedah malam hari ini. 1, 2, 3. Nah, tuh kelihatan. Nah, ini teman-teman. Maaf ya, pakai baju rumah nih, maaf nih. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, it's okay. Nih, teman-teman. Karena kalau kita pakai jas, pakai sepatu pantofel, namanya kita kondangan. Aduh. Nah, ini teman-teman, kalau mau tahu nih, for your information nih teman-teman, Pak Mike tahu begitu Bu Mei mau kesaksian, langsung pesen 2 bangku VIP untuk malam ini loh. Datang ke tempat bonus, mantap. Mana nih Pak Mike sama Bu Rey-nya nih? Sama Bu Rey. Udah pesen dari minggu yang lalu ya, Wen ya? Udah. Aduh. Pak Mike, yes. Pak Mike ada yang mau ditanyakan nih Pak Mike sebelum kita closing nih. Yang mau ditanyakan ke Ibu Mei. Iya, karena narasumbernya Bu Mei bukan aku. Oh iya. Bu Mei? Ya Pak. Ya, jadi kapan jadi gembala Bu? Amin teman-teman. Amin. Pak Mike aja. Pak Mike, jangan Bu. Yang kan ini aja. Ini yang udah PDP ada Bu Sri. Oh iya. Bu Sri. Oh itu disebut-sebut namaku. Ayo. Tangan ya. Walat Bu, saya kan masih anak baru baby. Bisa aja nih Bu Sri. Nyatanya ngono to, Pak.
Ya nggak ada apa-apa sih Bet, cuma gini, satu yang saya belajar dari Ibu Mei adalah beliau sosok orang yang melayani dengan hati, gitu. Kalau yang namanya melayani dengan hati itu tidak ada motivasi, tidak ada tidak ada tujuan tertentu gitu ya, yang secara daging gitu. Terus melakukannya itu dengan sukacita gitu. Jadi apapun, meskipun tekanan seberat apapun, itu sukacita gitu. Itu dijalaninnya karena itu memakai hati gitu. Beda nanti kelihatan sama orang-orang yang nanti kalau memang dia melayani tapi ada tujuan-tujuan tertentu gitu ya, yang mungkin ingin dilihat gitu loh, ingin dilihat orang atau apa. Nah itu tidak itu yang saya belajar dari Ibu Mei gitu, sosok Ibu Mei gitu ya. Itu yang saya belajar sih Bet gitu. Dan itu juga saya belajar dari banyak yang di sini kayak Ibu Sri gitu ya, Popo gitu ya. Nah itu banyak saya belajar dari mereka yang mereka tuh luar biasa gitu ya, apalagi anak-anak Mile gitu ya. Wah itu seru deh pokoknya. Saya seneng gitu kalau lihat kayak Owen, Kristi ya, Lauren, Abed gitu. Itu aduh, itu saya belajar semangatnya. Gitu aja. Wow. Luar biasa. Luar biasa banget, Bet. Ini salah satu pengakuan dari Bapak Gembalanya langsung nih. Malah nih dari teman-teman kalau mau tahu nih, Pak Mike tuh malah udah menganggap kayak aku, Abed tuh udah kayak apa ya, Pak Mike udah kayak adik sendiri ya, Pak Mike. Malah bukan cuma aku sama Abed, sama anak milenial juga ya, udah seperti adik sendiri ya, Pak Mike ya. Iya, makanya kalau bercanda, kadang-kadang kalau di WA mah saya mah orangnya asik-asik aja Wan gitu. Kita ketawa gitu kan. Nggak ada yang kayaknya ada gap-gapan, aduh, bosen. yang penting ini mah terlepas aja lah ya, Pak. Enjoy aja ya Pak saat melayani ya Pak. Jangan tegang. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Pak, terakhir nih Pak Mike. Ya, kok jadi Pak Mike kan ditanya? nanti ya ada sesi khusus buat Pak Mike, tenang aja. Nah gini Pak, ada nggak sih Pak pesan-pesan khusus nih Pak buat Bu Mei dan buat kita semua nih Pak? Pesan khususnya, pesan khusus Pak, kalau orang Jawa bilang Pak. Kalau melayani Tuhan itu ya balik lagi sih Bet, pokoknya melayani Tuhan itu jangan sampai ada motivasi gitu ya, kita harus senang, sukacita gitu ya. Kayak misalnya Owen lagi cari pacar tuh kan hatinya berbunga-bunga tuh gitu kan, misalnya. Oh my. Ya kan, ceweknya banyak gitu tapi hati berbunga-bunga. Nah itu kalau melayani Tuhan ya harus begitu, hatinya happy, sukacita gitu kan, terus melayani pakai hati gitu kan. Kalau misalnya Owen ngajar cewek kan pasti kan full heart gitu kan. Nah ya ditutupin mukanya. Jadi ya itu aja, senang aja, enjoy aja. Terus jangan sampai ada motivasi yang bagaimana gitu ya. Tetap semuanya demi buat kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan senang, kitanya juga pasti senang. Dan pasti anak-anak Mile itu semua pasti diberkati berlimpah-limpah. Amin. Praise God, haleluya. Kuncinya full heart ya Pak Mike ya. Ya. Full heart ya. Kita andalin Tuhan aja, enjoy, nggak usah puyeng-puyeng. Kalau orang Jawa bilang, nggak usah ngoyo. Ya, nggak usah terlalu ribet teman-teman. Ya, itu sih. Silakan, Owen, Kristi, and Lauren. Oke, thank you Komai atas pesan khususnya yang selalu menyemangati anak muda, menyemangati adik-adik Koko yang di sini melayani juga. Dan Bet, kapan-kapan kita boleh nih Bet, kita open kesaksian lagi nih Bet buat Komai nih Bet ya. Sudah dijadwal, Wen. Tenang aja. Sesi 2. Kemarin sesi 1-nya udah. Bu Sri juga tuh.
Oh iya, Bu Sri. Ide bagus. Konet udah di Bu dalam Meli. Kok cerita sini nembakin aku tak tahu yo. Aku tuh udah duduk manis mendengarkan ceritamu yang luar biasa itu loh. Saya setuju. Bu Sri, Popo boleh. Bu Sri dulu boleh. Walat Pak. Enggak dong. Kita gembalanya dulu deh, nanti baru nyusul. Nah, kita udah kupas tuntas nih Bet tentang ya Ibu Meli. Ini minggu depan Mike sama Kak Mei. Ini minggu depan lagi baru Bu Sri ya Bet ya. Setuju nggak Bet? Stay tune aja, ntar aku kontak secara japri. Tenang aja sebentar. Masalahnya tim Mile udah dikupas dulu belum sebelum upas yang lain? Oh, kita spesial, Bu. Kalau aku sendiri sih ya siap aja lah, Bu. Karena kan kita berbagi buat sesama ya, nggak perlu nggak perlu kayak mikir-mikir bagi nggak ya. Nah, kalau selagi bisa ada kesempatan berbagi ya, maka nggak usah ragu-ragu, berbagilah ya. Karena aku yakin sih dari kesaksian-kesaksian yang diberitakan ya, ditabur, pasti ada ya jemaat-jemaat Tuhan yang saat menonton ini kembali dikuatkan, kembali suntik lagi gairah semangatnya itu sih. Ya, boleh-boleh aja. Siapa tahu Owen juga mau dibedah ya. Siapa aja. Enggak bisa. Bedahku susah banget nanti. Bisa 3 jam, 5 jam sama aku, Bet. Nah, kita udah di penghujung acara nih ya. Nggak nyangka ya. Kayaknya kita masih mau berlama-lama lagi sama Bu Mei ini, sama teman-teman semua. Apalagi kesaksiannya Bu Mei menarik buat dibahas. Nanti kita bikinin sesi 2 deh ya. Biar teman-teman yang misalnya penasaran mau tanya lebih lanjut dalam seluk-beluknya Bu Mei, boleh nanti ya, tunggu tanggal mainnya aja. So kesaksian Bu Mei part 2 ya, teman-teman, thank you. Aku mau ucapin thank you dulu ya buat teman-teman yang udah hadir ya, sudah bertahan dari awal ya sampai akhir ini. Terima kasih ya. Tuhan Yesus yang memberkati kalian berlimpah-limpah. Thank you buat kehadirannya. Ya, thank you juga buat dukungannya. Thank you juga buat kesetiaannya buat mendengarkan sesi ini. Ya, jangan lupa teman-teman, minggu depan datang lagi karena masih ada sharing yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Jangan sampai kita kelewatan berkat yang daripada Tuhan melalui orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Ya, jangan lupa datang teman-teman. Oke? Karena kita sudah akhir. Pak Mike masih ada nggak di jalan? Pak Mike udah keluar nih. Ada, Bet. Itu masalah, Bet. Masih ada. Pak Mike, aku mau minta Pak Mike nih buat tutup dalam doa dan juga doain buat Bu Mei. Boleh. Yuk kita doa dulu buat Ibu Mei. Yuk mari angkat tangan kita pejamkan mata kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh mendengar kesaksian, sharing, talk show Tuhan dari Ibu Meli ya Bapa. Kiranya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Kau boleh pertemukan Ibu Meli Tuhan dengan kami Tuhan semuanya ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas kesaksian yang boleh berikan supaya apa yang boleh disampaikan dapat Ibu Mei dapat menjadi rema buat kami dan dapat berdampak Tuhan buat kami ya Bapa. Bapa, Kau boleh terus tambahkan hati seorang hamba Tuhan dalam Ibu Meli ya Bapa. Berikan Ibu Meli kesehatan Tuhan, kesempurnaan Tuhan, semua daripada-Mu saja ya Bapa. Penyertaan Tuhan turun atas Ibu Meli Tuhan dan keluarga ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau boleh pakai dia Tuhan terus lebih dahsyat lagi Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Apa yang boleh ditaburnya Tuhan dapat berhasil dan beruntung Tuhan. Semua pekerjaan Tuhan, semua kesehatan dan apapun aspek dalam kehidupan Ibu Meli Tuhan, semua dapat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur, kami bungkus Tuhan
Cool Tuhan, Faithfulness ini Tuhan. Kau boleh berkati Tuhan, gembala Tuhan dari Cool Faithfulness, Abednego, wakilnya Owen, Kristi, Lauren Tuhan, dan segenap seluruh tim Tuhan, Faithfulness Tuhan, Kau tutup bungkus mereka ya Bapa. Kau berikan mereka semangat Tuhan, api yang bernyala-nyala Tuhan dalam melayani Engkau ya Bapa. Biarlah terus Tuhan, berikan mereka kreativitas, berikan mereka hati, berikan mereka sesuatu Tuhan, ide-ide yang baru dan gagasan-gagasan yang baru Tuhan, yang lebih kreatif Tuhan dalam melayani Engkau ya Bapa. Dan kami percaya dengan iman Tuhan, Full Faithfulness akan bertumbuh lebih pesat lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Dan Kau boleh tambahkan Tuhan jemaat-jemaat yang baru Tuhan, yang boleh dipercayakan oleh Full Faithfulness Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup bungkus Tuhan dari peserta Tuhan yang boleh hadir Tuhan pada saat ini dan belum bisa hadir Tuhan. Kiranya Kau juga jamah mereka, beri mereka kesehatan Tuhan. Mazmur 91 terjadi Tuhan atas hidup mereka dan kami ya Bapa. Mari kita mengangkat tangan kita mau tutup dengan doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, mari kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Makasih, Amin. Amin. Thank you, Komai. Thank you, Mike. Terima kasih, Meltrin, Bu Sri, Daniel, Bu Nini, Lawa, Ibu Ruth, Bu Jenny, Ko Santoso. Bu Sri. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Buruk. Minggu depan jangan lupa kita cool lagi ya. Nah, Owen minta foto nih ya. Yuk, Wan, silakan Bapak fotografer andalan. Bu Wawa, Bu Ruth.